Pemirsa, sejauh manakah progres untuk mewujudkan rekonsiliasi Prabowo dengan Jokowi? Kami akan membahasnya bersama dengan tenaga ahli KSP, Alif Mokhtar Ngabalin. Bang Ngabalin, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sylvia, apa kabar? Baik, Bang Ngabalin. Bang Ngabalin, sekarang kan semua pihak terus mendorong adanya rekonsiliasi antara Prabowo dengan Jokowi. Tetapi sebetulnya maunya Pak Jokowi sendiri itu seperti apa? Segera mungkin untuk bisa rekonsiliasi atau kita cooling down dulu? Ya, yang pasti bahwa suka atau tidak suka menjadi sebuah kenyataan bahwa Pilpres kemarin, pemilu kemarin itu kan kata Bapak Presiden telah memecah dua belah dukungan yang sangat kuat. Karena itu memang semua narasi dan diksi yang dipakai selama kampanye dan hari ini telah selesai. Karena itu Presiden berkali-kali memberikan saran untuk tidak lagi kita membicarakan mengenai 01, 02. Tapi yang kita bicarakan adalah persatuan Indonesia. Apa yang dimaksud? Tidak ada lain bahwa Indonesia membutuhkan waktu dan jam kerja yang perlu banyak sekali. Kita perlu duduk bareng dan membicarakan karena masa depan Republik itu harus diselesaikan tidak oleh 1-2 orang atau 3 orang, tetapi satu kelompok. Tapi kita harus mesti sama-sama. Karena itu tadi juga Presiden malam ini juga beliau berkumpul dengan tim hukum, kemudian berkali-kali beliau menyampaikan satu pikiran dan satu itikat baik sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala negara. Pak Jokowi begitu terbuka, begitu tulus dan ikhlas untuk mari kita duduk bicara bahwa ada yang menjadi oposisi, bahwa ada yang menjadi kekuatan pembanding, kekuatan untuk ada di luar pemerintahan seperti apa disarankan oleh Pak Surya Paloh, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Gitu. Oke, jadi intinya maunya Pak Jokowi sekarang adalah segera mungkinkah untuk melakukan rekonsiliasi? Harus kita atau tunggu waktu yang tepat? Waktu sudah, tidak lagi waktu yang tepat. Begitu diumumkan oleh KPU, kemudian semua perasaan, semua ujaran kebencian dan lain-lain sudah harus selesai. Sudah harus selesai untuk bagi kita Pak Jokowi Indonesia. Selesai, tetapi bagi masyarakat ingin melihat adanya terjadi pertemuan antara dua tokoh hebat. Ya, saya ingin mengatakan bahwa Presiden berketetapan hati untuk mendatangi, berjumpa dengan Pak Prabowo, apapun alasannya. Atau mungkin nanti Pak Prabowo dengan Pak Sandi. Saya pun juga kemarin jumpa dengan Pak Sandi, kita ngobrol dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama agenda ini akan bisa terwujud. Oke, dalam waktu yang tidak terlalu lama? Ya, bisa 1 minggu, bisa pekan depan, dengan sangat cepat. Karena ketulusan Presiden Joko Widodo itu adalah tidak untuk kepentingan pemerintahannya, tetapi untuk masa depan bangsa dan negara. Pemerintahannya bisa gonta-ganti, harta bisa saja pergi dan kembali, tetapi cinta dan kasih sayang, kebersamaan untuk merajut kembali kekuatan bangsa dan negara dari seluruh komponen bangsa, agama, kultur itu menjadi penting. Oke, tadi disebutkan juga oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan bahwa rekonsiliasi itu intinya kalau hati belum terbuka, bagaimana mau rekonsiliasi? Jangan sampai rekonsiliasinya menjadi rekonsiliasi yang setengah hati. Nah, apakah sekarang dari pihak Jokowi dulu deh yang bisa kita konfirmasi, apakah hati sudah terbuka, semuanya sudah selesai? Tinggal menunggu dari pihak Prabowo saja yang belum terbuka atau bagaimana? Kalau dari 01 dan pemerintah itu kan sebetulnya menjadi tempat di mana cacian, hujatan, hampir seluruh jenis binatang di kebun binatang itu sudah melekat daripada diri kami ini. Karena itu kalau dari kami sudah selesai. Itu sebabnya tidak saja kepada beberapa senior-senior yang terkait, tetapi kami pun sedang membangun komunikasi yang intensif dengan teman-teman di sebelah untuk bisa kita duduk kembali dan membicarakan. Banyak sekali kawan-kawan di sana yang juga Presiden secara pribadi melakukan kontak dan komunikasi, maupun Pak Ma'ruf Amin sendiri. Karena itu memang menjadi tujuan dari Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin untuk tidak boleh lagi berpanjang-panjang, berlarut-larut tidak boleh, karena Indonesia punya tantangan yang kita harus lebih maju. Tidak boleh lagi berpanjang-panjang, tetapi benar gak sih Bang Ngabalin masih ada pihak yang ingin memperpanjang persoalan ini? Ada pihak ketiga yang berusaha untuk menghalangi pertemuan antara Jokowi dan Prabowo? Tidak. Dijawab nanti ya. Bang Ngabalin, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Puyono menuding adanya pihak ketiga yang ingin membuat Indonesia terus terpecah. Kelompok ini kerap mengadu domba Prabowo dan Jokowi sehingga menghambat proses rekonsiliasi. Pertama, pihak-pihak yang tidak menginginkan
Indonesia itu menjadi sebuah negara yang bersatu, ya. Ada yang menginginkan Indonesia tetap terbelah menjadi dua. Ya, inilah, tapi saya nggak bisa sebutkan orangnya, ya. Artinya saya tahu siapa yang bermain, ya. Dan ini harus menjadi musuh bersama bagi pendukungnya Pak Joko Widodo juga bagi pendukungnya Pak Prabowo, ya, karena bahwa musuh kita itu bukanlah yang bertanding di Pilpres, ya. Artinya di Pilpres itu kan cuma sebuah pertandingan, ya. Tapi ada pihak-pihak ketiga yang memang ingin membuat keruh terus suasana politik di Indonesia. Kami masih mencoba untuk menghubungi Arief Puyono. Sebelum itu saya akan lanjutkan kembali dialog bersama dan Bang Ali Ngabalin. Ya. Bang Ali, jadi betulkah ada pihak ketiga yang mencoba untuk menghalang-halangi bahkan ingin mengubah sistem ketatanegaraan kita? Ya, kalau isu pemilu kemarin ya bisa saja kita memberikan penilaian ya seperti itu. Tetapi yang pasti bahwa Indonesia dan Pancasila itu menjadi sesuatu yang tidak bisa terpisahkan antara dua ini. Karena itu memang bagi kami di pemerintahan maupun Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin memulai ini dengan berprasangka baik. Berprasangka baik atau berhusnuzan, positive thinking. Bahwa ada pihak-pihak seperti yang dikemukakan oleh Saudara Arief Puyono, saya pikir pasti beliau tahu, bukan dari kami itu. Tapi kami sudah kelar, kami sudah selesai itu barang. Jadi maksudnya pihak itu bukan ada selama ini tidak berada di dekat kubunya Jokowi. Itu yang saya mau bilang. Tetapi memang saya pikir kalau ada Mas Arief ini sambung, saya kira biarlah kita itu bisa mengklarifikasi langsung ya, siapa biarlah sebetulnya. itu menjadi urusan mereka dan saya harus mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo seperti tadi juga beliau menyampaikan bahwa kita memulai dengan sebuah prasangka yang baik, dengan positive thinking, karena hanya dengan berprasangka baik, dengan punya positive thinking, kita bisa membangun Indonesia yang jauh lebih maju. Kalau hari ini ada pernyataan seperti itu dari Bung Arief Puyono, saya pikir biarlah publik saya dan publik Indonesia mendoakan agar Arief Puyono dan kawan-kawan. Tetapi apakah dari pihaknya Pak Jokowi ini memang merasakan, memang melihat ada kehadiran pihak ketiga tersebut? Ya, bagi kami tidak sama sekali ingin mengatakan bahwa sejak awal kan dari kampanye, dari pemilu kan berkali-kali orang menggunakan narasi-narasi diksi yang membenturkan Islam dan umat yang lain, kemudian Islam dengan Pancasila. Ya. Sejak awal kan orang sudah mengatakan menggantikan sistem presidensil kan, karena itu kami menolak. Di negeri ini tidak boleh ada orang yang coba-coba berpikir lain daripada narasi dan pikiran tentang bagaimana membangun sebuah falsafah Pancasila yang bagus untuk masa depan Indonesia. Bang Ali, sekarang kita sudah tersambung dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Mas Arief Puyono. Mas Arief, selamat malam. Malam, Mbak. Mas Arief, tadi Anda katakan dalam wawancara kami ada pihak-pihak ketiga yang tidak menginginkan Indonesia ini menjadi sebuah negara yang bersatu. Mereka mencoba untuk mengubah Pancasila dan terus mengadu domba. Siapa sebetulnya pihak-pihak yang ada maksud ini, Mas Arief? Ya, yang pasti adalah pihak-pihak yang tidak suka Joko Widodo dan Pak Prabowo terjadi rekonsiliasi. Ya, artinya ini pihak yang ingin mengacaukan selalu Indonesia ya. Artinya ya sudah kan Pilpres sudah selesai, Pileg sudah selesai kan, sudah tidak ada lagi masalah ya kan. Pak Prabowo sendiri sudah menghormati dan mematuhi, yang mana nilai menghormati dan mematuhi itu lebih tinggi dari ucapan selamat kepada Pak Joko Widodo dan Pak Ma'ruf Amin yang terpilih dalam Pilpres 2019. Nah inilah pihak-pihak ketiga yang masih terus saja baik di medsos, baik di media, di mana-mana gitu kan, yang terus mengkompori. Tetapi pertanyaannya kan Mas Arief, siapa pihak-pihak ketiga yang ada maksud ini? Ya pokoknya adalah, ya kan. Anda mengetahui orang-orangnya, identitas orang-orang ini? Ya adalah ya, saya nggak bisa sebutkan ya kan di sini, tapi saya sudah mendapatkan beberapa nama-nama ya dan tokoh-tokoh tersebut ya yang tidak menginginkan terjadinya rekonsiliasi ya, terjadinya sebuah persatuan di Indonesia ini gitu kan. Dan selama ini ada di mana pihak-pihak ketiga itu, Mas Arief? Ada di dekat mana? Ya di kedua belah pihak lah.
Di kedua belah Ya pihak, kan? baik itu di kubu Di kedua Jokowi belah ada, di kubu pihak. Prabowo ada? Iya, gitu kan, di kedua belah pihak. Tapi kan saya tidak ingin mengatakan nama-namanya ya. Tapi saya dengan ini sudah mendapatkan beberapa nama-nama ya, yang memang ingin mengacaukan terus gitu loh. Dan Anda tidak tujuannya ingin mengatakan karena ada konsekuensinya kah, Mas Arief? pasti ada, ya kan kalau saya katakan kan. Artinya kan, jadi ya biarlah saja, yang penting saya nanti akan sampaikan kepada Pak Prabowo bahwa pihak-pihak inilah yang selalu mengganggu Republik Indonesia, dan juga nanti akan saya sampaikan ke Kang Mas Joko Widodo juga, ya artinya ini Mas yang selalu mengganggu kita berdua gitu. Oke, ada pernyataan sebelumnya dari Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, yang menyatakan ada kelompok eksklusif yang mencoba untuk mengganggu Indonesia ini. Apakah ini juga kelompok yang sama yang Anda maksud? Ya salah satunya mereka ya. Ya salah satunya mereka ya, tapi Pak SBY sendiri kan juga tidak mau menyebutkan nama kan. Artinya kan tidak mau menyebutkan tokoh ya. Artinya tokoh-tokoh inilah atau orang-orang inilah yang sebenarnya menginginkan terus terjadi perpecahan antara Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo ya. Oke, Ya kan, yang Mas Arief pasti boleh ini ditahan nanti- dulu, Mas Arief. Saya ingin minta tanggapan dari Bang Ali. Di sini ada Bang Ali Ngabalin. Bang Ali, jadi kelompok-kelompok pihak ketiga yang dimaksud ingin mengacaukan ini ternyata tidak hanya di kubu Prabowo, tapi di kubu Jokowi juga katanya ada. Mas Arief, terima kasih ya. Selamat petang untuk Anda ya. Yang pasti saya pastikan bahwa di kubu Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin atau di pemerintahan jauh dari semua itu. Saya tadi mengawali pembicaraan ini dengan Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin memulai itu. Saya mencatat dengan benar statement-statement beliau berdua bahwa mari kita memulai dengan sebuah nilai ketulusan, membangun silaturahmi kembali. Kemudian bagi orang dalam, saya boleh menyebutkan diri sebagai orang dalam, saya ingin mengatakan bahwa sedikit pun tidak ada dari pihak Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin maupun pemerintah ini secara terbuka. Orang-orang di sekitar Jokowi kayak Haji Ma'ruf Amin? Saya ingin katakan tidak ada. Tidak ada orang. juga? Pokoknya semua kami itu sami'na wa ta'na kepada Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Kenapa? Karena beliau sendiri mengatakan, beliau berdua mengatakan bahwa mari kita memulai membangun kembali Indonesia yang kemarin-kemarin telah selesai. Kita bersihkan hati, pikiran, kemudian kita duduk bareng untuk berpikir Mas tentang Arief, masa depan kalau kata Indonesia. Bang Ali tidak ada dari pihak mereka yang Anda bilang Pasti pihak ketiga yang Mas ingin Arief lebih mengacaukan, tahu deh. menghalang-halangi pertemuan Jokowi dan Prabowo, bahkan ingin mengubah Pancasila, itu tidak ada di kubunya Jokowi? Ada di kedua kubu ya, tapi saya tidak elok kalau saya menyebutkan nama-nama itu ya kan. Yang pasti kita lihat aja, nanti pasti akan muncul dari kedua belah pihak yang tidak menginginkan terjadinya rekonsiliasi antara Pak Prabowo dan Pak Joko Widodo ya. Sebab Bang Ali ya, kami ini, Gerindra ini, berpolitik ini adalah selalu mendedikasikan diri kami itu kepada Yang Maha Kuasa, ya, bukan kepada segolongan kelompok ataupun kepentingan-kepentingan perorangan ya. Yang Maha Kuasa ini digambarkan dalam sebuah yaitu rakyat gitu kan. Artinya rakyat harus bersatu gitu kan, dan ini kami pastikan bahwasanya ada pihak ketiga baik dari grupnya kita dan grupnya grupnya Pak Joko Widodo yang tidak menginginkan terjadinya pertemuan antara Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo. Mas Arief, kalau menurut Anda kalau begitu bagaimana cara menghadapi pihak ketiga ini? Ya segera harus kita buat pertemuan antara Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo. Jadi kan selesai urusannya kan. Apalagi dan di pertemuan itu akan kasih tahu siapa pihak-pihak ketiga ini? Saya nanti akan infokan secara pribadi kepada Pak Prabowo ya, dan juga nanti kalau bisa ya saya sampaikan juga ke Kang Mas Joko Widodo. Oke, Bang Ali tanggapannya? Ya, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Arief sudah sembuh, sudah sehat. Karena pikirannya bagus sekali dan mudah-mudahan dari dulu saya nggak pernah sakit, bagaimana sehat. Ini kawan saya, sahabat saya, baru ada orang Gerindra secerdas ini. Dan ini alhamdulillah
mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, seperti yang saya bilang, supaya pertemuan ini akan segera terjadi. Ya. Dari pihak Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno, kalau sudah menjadi juru bicaranya seperti Pak Arief ini, udah selesai Republik deh. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Ali Ngabalin dan juga Mas Arief Puyono telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Kita berharap ini rekonsiliasi bisa segera terjadi.